Assalamualaikum sahabat hobi ngaji. Pada video kali ini saya akan membahas solusi malam pertama bagi pengantin baru yang kebetulan istrinya sedang haid. Temukan jawabannya di video ini, tonton hingga selesai agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas persoalan yang sangat menarik bagi pasangan muda-mudi, khususnya bagi pengantin baru, yaitu bagaimana solusinya ketika pasangan pengantin baru mendapati istrinya dalam keadaan menstruasi atau haid. Apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan? Ikuti terus video ini, Anda akan menemukan jawabannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fa'tazilun nisa'a fil mahid." Tinggalkanlah perempuan fil mahid, dalam keadaan haid. Ayat ini tidak mengatakan bahwa perempuan harus dikeluarkan dari rumah, bahwa perempuan itu harus dijauhi. Maksud dari ayat tersebut adalah fatsroku wad'ahunna fi zamanil haid. Artinya, jangan kalian jima istri kalian dalam keadaan haid. Itu yang dijelaskan di dalam sebagian penafsiran ulama. Salah satunya ditulis di kitab Ibanatul Ahkam ketika menjelaskan hadis larangan-larangan apa saja bagi orang haid dan apa saja yang dibolehkan bagi orang yang haid. Kemudian ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Saya pada video ini hanya akan menampilkan 2 hadis. Kalau dicari yang lain pasti banyak ya. Pertama, apa saja yang dibolehkan bagi seorang suami kepada istrinya yang sedang haid? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk menutup bagian tubuhnya yang ditutup itu antara pusar dan lutut. Kemudian setelah ditutup, Rasulullah bersenang-senang dengan Sayyidah Aisyah, mubasyarah bersama Sayyidah Aisyah. Sedangkan pada waktu itu Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Jadi ketika Sayyidah Aisyah haid, Rasulullah memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk menutup sebagian tubuhnya, yaitu ma bainas surrah war rukbah, anggota di antara pusar dan lutut itu ditutup. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua ini lebih umum lagi. Ada hadis mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah apa saja kecuali nikah. Apa itu nikah? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud nikah itu adalah jima. Jadi bagi wanita yang haid, boleh seorang suami melakukan apa saja kepada istrinya kecuali satu yang tidak boleh, yaitu jima. Kalau dalam hadis pertama tadi diharuskan memakai penutup di antara pusar dan lututnya ditutupi dengan kain, sedangkan hadis yang kedua ini mengatakan tidak harus ditutup,
yang penting tidak melakukan jima. Seakan-akan hadis ini bertentangan. Oleh karena itulah ulama itu berbeda pendapat. Misalnya mazhab selain Imam Ahmad mengatakan bahwa suami boleh bersenang-senang dengan istri yang haid, namun harus ditutupi ma baina surah dan rukbah, anggota di antara pusar dan lutut. Sedangkan menurut Imam Ahmad boleh secara mutlak. Yang tidak boleh menurut Imam Ahmad adalah jima saja, bersetubuh saja yang tidak boleh. Kemudian dalam kitab lain, dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, nanti akan saya tampilkan di akhir video biar pemirsa semua bisa membaca juga. Di situ ada beberapa perincian. Yang pertama, mubasyarah fauqal izar, bersenang-senang suami kepada istri yang haid dengan dikasih penutup di antara pusar dan lutut. Dalam masalah ini ulama ittifaq, sepakat bahwa ini boleh. Jadi pengantin baru atau yang sudah lama, kalau istrinya sedang haid, kalau ditutupi antara pusar dan lutut, ini aman. Artinya apa? Ulama sudah ittifaq, sepakat membolehkan. Kemudian perincian yang kedua adalah bersenang-senang dengan anggota yang ada di antara pusar dan lutut selain kubul dan dubur, selain kemaluan belakang dan kemaluan depan. Ini ulama ada 3 pendapat. Yang pertama itu mengatakan haram berdasarkan hadis yang tadi bahwa anggota itu seharusnya ditutup dengan kain. Yang kedua mengatakan makruh tanzih. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hukumnya adalah boleh, dengan catatan, dengan syarat mubasyir atau suami mampu menjaga diri untuk tidak melakukan jima atau melakukan istimta pada farji, pada tempat darah itu. Jadi bagi teman-teman silahkan memposisikan diri. Teman-teman itu ada di mana. Kalau sekiranya bermain-main di area terlarang bisa terjerumus pada tempat yang terlarang, maka lebih aman dikasih penutup antara pusar dan lutut. Kalau teman-teman sudah kuat, terlatih, bisa menjaga jarak aman, ya dipersilakan saja mengikuti pendapat bahwa yang dilarang hanyalah jima, yang dilarang hanyalah senggama, yang dilarang hanyalah tempat darah itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi yang belum menikah, semoga cepat menikah. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan sakinah. Salam bahagia, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.